Assalamualaikum. Kami kelompok 1 akan menemani Anda dalam mempelajari materi-materi kimia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang beberapa jenis larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Kelompok klasifikasi yang pertama adalah larutan elektrolit, baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Kita akan mempelajari satu persatu kelompok larutan tersebut. Pertama, kita akan mempelajari mengenai larutan elektrolit terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Jika ditinjau dari kemampuan larutan untuk mengantarkan arus listrik, maka dapat dikatakan bahwa larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua kelompok yang lebih kecil, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Namun, bagaimana cara kita mengetahui apakah larutan yang kita miliki termasuk elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Untuk mengetahui perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, maka kita dapat melakukan percobaan sederhana seperti berikut ini. Sebelum melakukan percobaan, siapkan bahan seperti garam dapur dan aquades terlebih dahulu. Aquades sebagai pelarut disiapkan dalam beker gelas atau wadah lain yang tersedia. Selanjutnya, kita akan memasukkan garam dapur yang banyak mengandung natrium klorida atau NaCl ke dalam sejumlah air yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan pengadukan agar terbentuk larutan yang homogen. Sementara itu, kita menyiapkan alat berupa kabel beserta penjepit buaya, saklar, lampu, 2 buah elektroda, serta sumber arus listrik seperti baterai. Rangkailah alat-alat tersebut seperti yang terlihat pada layar. Lalu, elektroda yang terpasang pada penjepit buaya dicelupkan ke dalam larutan yang sebelumnya telah kita buat. Saat saklar dinyalakan, apa yang terjadi? Ternyata lampu menyala dengan terang. Pada larutan elektrolit kuat, molekul-molekul zat terlarut, dalam hal ini garam dapur atau NaCl, terurai menjadi kation dan anion penyusunnya. Anion yang berupa ion Cl- dan kation yang berupa ion Na+, dapat melakukan transfer muatan, sehingga elektron dari baterai dapat dihantarkan oleh ion-ion bermuatan tersebut. Hasilnya, lampu dapat menyala dengan terang. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pada larutan elektrolit, semua molekulnya terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Bisa disebut terionisasi sempurna dan sifatnya irreversibel. Semakin banyak ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya semakin kuat pula, sehingga nyala lampunya pun akan semakin terang. Sebagai contohnya ialah larutan NaCl yang baru saja kita buat. Jika padatan natrium klorida atau garam dapur dilarutkan dalam air, maka molekul NaCl akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-.
Nah, selanjutnya kita gunakan larutan elektrolit lemah sebagai pengganti larutan elektrolit kuat. Kita lakukan percobaan serupa seperti sebelumnya. Namun, garam dapur kita ganti dengan cuka, sehingga didapatkan larutan cuka sebagai sampel. Rangkaian alat yang kita gunakan pun sama. Ketika saklar dinyalakan, secara makroskopis, apa yang dapat kita amati? Bagaimana nyala lampu jika dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat yang pertama kita buat tadi? Secara mikroskopis, mari kita perhatikan sebagian molekul-molekul asam asetat yang banyak terkandung dalam cuka mengalami ionisasi sebagian. Ion-ion asetat atau CH3COO- dan ion H+ melakukan transfer muatan dan dapat mengantarkan arus dari baterai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sifat larutan elektrolit lemah antara lain adalah dapat membuat lampu menyala. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh molekul-molekul yang terurai menjadi ion-ionnya hanya sebagian saja, seperti pada asam asetat atau CH3COOH yang banyak terkandung dalam cuka. Selanjutnya kita beralih membahas larutan non-elektrolit. Kita melakukan prosedur percobaan yang sama seperti dua percobaan sebelumnya. Zat yang kita gunakan untuk membuat larutan non-elektrolit adalah gula atau glukosa. Setelah larutan glukosa atau larutan gula terbentuk, kita uji pada rangkaian yang sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Saat saklar dinyalakan, apa yang dapat kita amati? Ternyata lampu tidak menyala sama sekali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa lampu yang tidak menyala pada alat uji. Secara mikroskopis, dapat diketahui bahwa molekul-molekul glukosa tidak ada yang terurai menjadi ion-ionnya, sehingga tidak terjadi transfer muatan di antara ion-ion dalam larutan. Hasilnya, tidak ada yang dapat menghantarkan arus listrik dari baterai. Jadi, pada kesempatan ini kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis larutan berdasarkan kemampuan daya hantar listriknya. Dalam percobaan, secara makroskopis, perbedaan larutan tersebut dapat diamati dari terbentuknya nyala lampu. Ada yang dapat menyalakan lampu dengan sangat terang, ada yang dapat menyalakan lampu namun hanya redup saja, bahkan ada yang tidak dapat menyalakan lampu sama sekali. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita dan untuk bekal pembelajaran berikutnya. Terima kasih.